Mungkin Bunda Yuli bisa jelaskan sebenarnya secara teori bipolar itu apa toh? Iya, ya memang bipolar itu salah satu sebenarnya suatu gangguan ya. Ya. Gangguan yang ada pada diri seseorang. Tapi juga bipolar ini lagi ngetren ya kalau saya bilang ya. Oke. Gitu. Apalagi banyak sekali artis-artis kita juga ternyata menjadi penyintas bipolar ya. Jadi dari situlah orang-orang jadi tahu bipolar dan itu jadi apa ya, makanan sehari-hari lah mereka gitu. Nah ini memang tapi mereka hanya bisa melihat dan mendengar aja, tapi yang secara detail tidak tahu kan gitu. Bipolar apa sih? Apakah itu sesuatu yang negatif atau positif gitu ya? Yeah. Kalau yang kita lihat misalnya artis itu langsung berarti dia kayaknya punya kepribadian gitu ya yang aneh nih gitu. Yeah. Berarti ini negatif nih gitu ya. Padahal secara kemampuan dia padahal diakui dia oke gitu ya secara sebagai artis gitu. Tapi ternyata ada kelemahan, nah dianggap kelemahan gitu. Yeah. Nah, tapi sebenarnya bipolar itu sendiri adalah suatu gangguan perubahan suasana hati atau mood. Nah, kalau kita bilang moody gitu ya. Tetapi ini moody yang berlebihan gitu. Jadi kan perubahannya drastis gitu. Ya. Dan tidak bisa dikontrol. Ya, kalau saya kan juga bisa kadang-kadang moody. Bu Patrick juga kadang-kadang moody itu biasa itu ya dalam kehidupan. Tapi kalau penyintas ini, bipolar ini, mereka perubahannya itu drastis. Dari atas sampai bawah istilahnya gitu ya. Jadi dari klimaks sampai anti klimaks gitu. Nah, tapi di sini ada yang namanya fase manik dan depresif, ya. Jadi manik itu ya tadi yang berlebihan gitu. Tapi nah kalau awam melihatnya itu kesenangan aja yang senang berlebihan. Jadi kalau manik itu senang yang berlebihan. Iya. Tapi sebenarnya bukan hanya kesenangan gitu ya, bisa juga kekhawatiran yang berlebihan. Gitu. Ya jadi bukan hanya sesuatu yang berhubungan dengan kesenangan. Kesenangan ya begitu. Nah terus kalau depresi sendiri kita sudah tahu pasti sesuatu yang tadi ya motivasinya jadi rendah, mudah putus asa seperti itu. Itu memang di taraf yang titik-titik kelemahan ya, seperti memang titik-titik kelemahan gitu. Nah seperti itu. Karena itu bagi orang lain mungkin itu suatu masalah gitu ya. Tapi sebenarnya jangan khawatir. Sebenarnya bipolar ini bisa kok kita istilah bisa bukan sembuh total, tapi kita bisa kok atasin gitu dan banyak contoh justru dengan bipolarnya ini dia bisa melakukan hal lebih malah kalau berlebihan tadi ya dalam keadaan manik dia bisa kreatif yang berlebihan gitu ya. Kalau kita bilang orang normal nggak bisa lakuin itu, dia bisa gitu. Nah tapi kalau itu bisa jadi kesuksesan yang luar biasa begitu. Jadi jangan berpikir bipolar itu suatu penyakit apalagi ya yang membuat dia nggak bisa apa-apa. Tapi bipolar itu justru kalau kita sudah tahu bisa dikendalikan, bisa diantisipasi. Iya betul. Aku tanya dulu deh, kamu tahu bahwa kamu adalah bipolar itu sejak kapan? Tahu saya bipolar itu sejak didiagnosa oleh dokter tahun 2015. Sejak didiagnosa. Tapi kamu sudah curiga dengan kondisi itu sejak SD. Sejak SD gitu. Apa yang kamu rasakan kecurigaannya? Kecurigaannya tuh saya gampang cemas, abis itu gampang kepikiran, overthinking gitu. Terus kalau waktu SD nih mau ulangan tuh saya mudah stres, terus sakit, demam kayak gitu, muntah-muntah. Kekhawatiran, sampai muntah-muntah. Iya, berlebihan. Berarti ada ke fisiknya juga ya. Kalau misalnya itu tidak tertangani. Iya benar. Oke. Ya gitu. Dan apa kondisi yang paling parah yang pernah kamu rasakan dalam menghadapi bipolar ini? Kondisi paling parah sih waktu manik ya. Waktu saya masih belum minum obat, belum konsul ke dokter. Itu tahun 2015, itu bulan Februari, saya ingat banget. Itu saya pergi ke suatu tempat menolak keputusan pemerintah gitu. Jadi kamu kayak demo gitu? Iya, demo, tapi sendirian. Oke. Akhirnya di sana kayak mengekspresikan apa yang saya rasakan. Saya ngalamin mimpi kalau saya tuh bisa menyelamatkan manusia kayak gitu-gitu. Akhirnya saya utarakan di sana. Orang di sana kan kayak istilah Balinya mau buye gitu loh. Ini orang sakit gitu kan. Akhirnya diajak oleh waktu itu BPBD Denpasar, akhirnya diajak ke rumah sakit dan di sana dirawat. Dan disitulah juga kamu ketahuan ya? Iya, 10 hari saya dirawat, akhirnya ketahuan. 10 hari di situ dan akhirnya kamu gitu. Kalau misalnya menurut
pengalaman dari Fetty sendiri, proses terjadinya manik itu muncul, itu karena apa biasanya? Biasanya karena kurang tidur. Oke, jadi kalau badan nggak fit ternyata pengaruhnya cepat banget. Iya, kurang tidur, terus bisa juga ada stresor yang bikin ke-trigger gitu. Misalkan ada UTS waktu zaman kuliah nih, UTS kayak gitu. Terus IP saya kecil waktu itu, akhirnya kayak, ya aku harus gede nih IP-nya, terus akhirnya over gitu. Perjuangannya over, akhirnya terlalu happy, akhirnya manik jatuhnya. Ayo. Ya, kalau dari saya sih mau bertanya, kan kita sebagai perempuan ini biasanya ada setiap bulannya ada tamu bulanan nikah, kan pasti setiap perempuan tuh ada mood swing-nya gitu. Nah kalau di kakak sendiri sebagai penyintas bipolar, mood swing-nya apa kayak yang tadi dibilang sama Bunda Yuli, apakah itu berlebihan atau gimana Pak? Kalau saya bilang, kan kadang tuh teman saya cerita kan, aku juga mood swing jangan bipolar gitu, beda banget, pokoknya mood swing sama bipolar itu beda banget, karena bipolar itu lebih ekstrim gitu loh. Jadi saya pernah, waktu itu ingat banget pagar besi kan, jadi kayak abis sembahyang tuh foto-foto sama keluarga gitu, abis itu saya kayak, kan happy tuh, terus tiba-tiba malamnya saya mikir, kok aku kayak udah gak berguna ya di dunia ini, kayak gitu, langsung mikir kayak, apa baiknya aku udah ada aja ya gitu, mikirnya kayak gitu, kayak ekstrim banget gitu loh, paginya happy, malamnya malah sedih banget gitu, padahal nggak ada apa-apa kayak gitu. Iya. Itu sih beda ada sih, berarti memang juga sampai menyentuh aspek bahwa kadang-kadang pengen bunuh diri, suicide gitu ya? Iya, suicidal thought itu biasanya pas depresi sih. Kalau depresinya parah banget ya. Iya. Gitu. Sebenarnya kalau untuk bipolar, itu ada faktor unsur usia nggak sih? Kalau menurut pengetahuannya? Kalau usia sih, kalau bipolar Fetty bisa jelasin karena dia psikolog juga ya? Iya, kalau usia sih biasanya kalau rentang usia mau menuju fase dewasa awal itu, mulai ada gejolak-gejolak gitu, misalkan kayak mood swing-nya benar-benar ekstrim gitu, itu biasanya di usia 19 tahun sih ketahuan kalau bipolar itu. Jadi waktu kamu kecil juga ngerasain kan sejak SD sebenarnya sudah ngerasa aneh, tapi belum bisa terdeteksi dengan clear. Gejolaknya waktu umur 19. Karena gejolak remaja ya, gejolak remaja itu kan juga penuh, istilahnya kalau kita bilang penuh dinamisasi, terus intrik gitu ya. Itu yang dia misalnya kan dia pemberontakan gitu ya, jadi belum kelihatan kan gitu, tapi pada masa usia yang lebih tinggi dia baru kelihatan. Jadi orang menganggapnya oh iyalah itu kenakalan remaja atau itu menggebu-gebunya hati remaja gitu. Nah seperti itu. Apakah biasanya bipolar itu gejalanya sama satu orang dengan yang lain sesama penyintas bipolar ini? Biasanya sih, kok saya diskusi sama teman-teman yang juga penyintas tuh rata-rata sama sih gejalanya. Maksudnya kayak, cuman penanganannya aja yang beda. Maksudnya kayak obat-obatannya berbeda karena setiap orang kan metabolismenya beda, keadaan fisiknya beda kayak gitu.